Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Retna Prasilirum, dalam belajar matematika itu menyenangkan. Masih di masa pandemi COVID-19, mari kita berdoa agar bangsa dan negara ini senantiasa diselamatkan oleh Allah. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah, yaitu sering-sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, gunakan masker dan juga hand sanitizer, dan yang pasti jaga jarak. Baik, dalam bilangan bulat ini, apa sih manfaatnya kita belajar bilangan bulat gitu ya? Jadi banyak sekali manfaatnya, ini hanya salah satu pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat itu sering kita gunakan dalam termometer. Nah, ini termometer ya. Termometer itu juga ada negatif positifnya. Ini manfaat dari bilangan bulat, menerapkan bilangan bulat. Selain itu juga digunakan dalam pemanfaatan kapal selam. Jadi memposisikan kapal selam gitu berapa kilometer ataupun meter di bawah permukaan laut. Itu juga menggunakan bilangan bulat. Selain kapal selam juga ada ini pembagian waktu di dunia, di bumi ini. Jadi dengan adanya perbedaan waktu, nah ini juga menggunakan memanfaatkan bilangan bulat ya. Pada pertemuan ini, materi yang akan kita bahas adalah apa itu bilangan bulat, bagaimana membandingkan bilangan bulat, serta mengurutkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, dan 0 kita posisikan di tengah, maka bilangan bulat positif itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi tanda panah ini menunjukkan bilangannya dan seterusnya sampai tak terhingga. Ini adalah bilangan bulat positif. Kita juga kenal dengan bilangan asli ya. Selain bilangan bulat positif, nama lainnya adalah bilangan asli. Kemudian kalau 0 kita gabungkan dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini kita kenal dengan bilangan cacah. Sedangkan bilangan bulat negatif itu letaknya adalah di kirinya 0, jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jika kita perhatikan lebih detail, maka bilangan bulat itu semakin ke kanan, maka nilai bilangan bulat semakin besar. Contoh, 5 dan 1. 5 itu kanannya 1, maka 5 lebih dari 1. Semakin ke kiri, nilai bilangan bulat semakin kecil. Jadi negatif 4 dengan 0. Negatif 4 itu kirinya 0, maka negatif 4 itu kurang dari 0. Nah, ini tadi seperti yang sudah sampaikan bahwa bilangan asli itu istilah lain dari bilangan bulat positif, dan gabungan bilangan bulat positif dan 0 adalah bilangan cacah. Apa bedanya angka dan bilangan? Angka dan bilangan ini sering rancu ya. Jadi kalau angka itu sebenarnya digit itu terkait dengan lambangnya. Jadi angka atau digit itu ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya hanya ini saja. Jadi kalau angka, kita ngomong ya ada 10 ini saja ya. Mulai dari 0 sampai dengan 9. Tapi kalau bilangan ini merupakan hasil operasi. Bisa tambah, kurang, kali, bagi. Contoh ya ini 10 itu 2 tambah 8. Juga hasil pengurangan dan perkalian. Jadi kalau bilangan itu banyaknya tak terhingga. Tapi kalau angka ya hanya 10 itu saja ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita membaca bilangan? 57. Ini dibaca 57. Jadi bilangannya angkanya 57 dibaca 57. Kemudian 125. 125 dibaca 125. Bilangan. Jadi 2 bilangan 305.412 ini 2 itu nilai tempatnya adalah satuan sehingga nilainya adalah 2. 1 itu adalah nilai tempatnya puluhan, maka nilainya adalah 10. 4 nilai tempatnya adalah ratusan. Jadi 4 kali 100 ya. 5 ribuan berarti 5.000. 0 10 ribuan ya tetap 0, dan 3-nya ini adalah 100 ribuan. Jadi 300 ribu. Oke. Bagaimana kalau kita membandingkan bilangan bulat 5 dan 2? 5 itu di kanannya 2, maka 5 itu lebih dari 2. 21 itu kanannya 7, maka 21 lebih dari 7. 123 itu kirinya, sehingga tandanya kurang dari. Kalau tandanya sama-sama negatif, negatif 5 dan negatif 2. Tadi negatif 5, kirinya negatif 2, sehingga tandanya adalah kurang dari. Kalau negatif 21,
Iya betul, kurang dari. Sedangkan negatif 123 dan negatif 854 adalah lebih dari. Ini kalau tandanya sama, sama-sama positif, sama-sama negatif. Bagaimana kalau tandanya berbeda? Tadi kita perhatikan bahwa semua bilangan positif itu di kanannya bilangan negatif. Maka semua bilangan positif itu pasti lebih dari bilangan negatif. Sehingga negatif 5 dan 2 itu maka tandanya adalah kurang dari. 21 dan 7 tandanya adalah lebih dari. Dan 123, karena positif pasti lebih dari negatif 854. Bagaimana membandingkan bilangan bulat? Nah, ini ada beberapa tips untuk kalian supaya lebih mudah dalam membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, perhatikan tandanya dulu. Jika tandanya berbeda, positif negatif, tadi kita sudah sepakat ya, kalau positif itu lebih, kalau negatif itu kurang. Nah, kalau tandanya sama bagaimana? Nah, kalau tandanya sama, maka tips yang kedua adalah hitung banyak digitnya. Banyak digitnya, kalau misalnya beda, banyak digit yang lebih banyak, itulah yang nilainya lebih besar. Tapi kalau digitnya sama, nah maka kita gunakan tips yang ketiga, bandingkan angkanya di depan. Contoh, 25 dan 14. Ini tandanya sama positifnya. Kemudian digitnya ini 2 digit, maka kita lihat angka depannya 2 dan 1, maka tandanya adalah lebih dari, karena 2 lebih dari 1. Negatif 512 dan negatif 800. Ini tandanya sama negatifnya. Digitnya banyak 3, juga sama. Maka kita bandingkan negatif 5 dan negatif 8. Tandanya adalah lebih dari. Negatif dan positif. Udah nggak usah mikir ini, langsung aja kurang dari positif, negatif. Tandanya adalah lebih dari. Selanjutnya mengurutkan bilangan bulat. Jadi ketika kita mengurutkan bilangan bulat, kita masih bisa ingat tadi garis bilangan bahwa kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil itu adalah bilangan negatif. Jadi kita urutkan dari negatif 9, negatif 4, negatif 2, kemudian 0, 3, 5, 7. Kalau kita diminta mengurutkan dari yang terbesar itu kan positif ya. 4, 2, 6. Yang paling besar adalah 6. Berarti kita urutannya adalah 6, 4, 2, negatif 5, negatif 7, negatif 8, dan negatif 10. Contoh soal. Baik, contoh soal kali ini adalah andaikan simbol B mewakili suatu angka. Tentukan angka B agar bilangan 630 B 1452 lebih kecil dari 635.452. Jelaskan. Nah, kalau kita perhatikan, tadi yang dimintakan kurang dari ya. Ada 3 tips tadi. Yang pertama, lihat tandanya. Oh, tandanya sama positifnya. Dihitung banyak digitnya. Sama-sama 6 digitnya. Maka kita bandingkan angka yang di depan ini. 6, 6. 3, 3. B, dan 5. Karena yang diminta kurang dari B kurang dari 5, maka ya harus B kurang dari 5. Siapa saja itu? 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, ini ada beberapa bilangan yang kita gunakan, resume dari yang sudah kita pelajari. Kali ini adalah bilangan asli, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Caca, biasa disimbolkan dengan C, itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan bulat, B, jadi mulai dari negatif tak terhingga, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Faktor itu pembagi habis ya. Jadi 2 itu bisa dibagi 1 dan 2. 3 itu bisa dibagi 1 dan 3. Begitu seterusnya. Bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi kalau dibagi 2 dia tidak bersisa atau sisanya 0. 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 4 bagi 2 sama dengan 2 sisa 0. Begitu seterusnya. Selain bilangan bulat, ada juga bilangan genap, ada juga bilangan cacah genap. G contohnya ya, 0, 2, 4, 6, 8. Jadi bedanya ada 0 di sini karena ada cacah genapnya. 0 itu termasuk bilangan genap, karena 0 dibagi 2 itu sama dengan 0, sisanya juga 0. Karena sisanya 0, maka dia bilangan genap. Kalau ganjil, itu jika dibagi 2, sisa 1. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Begitu seterusnya. Bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan cacah kecuali 0, 1, dan prima. Cacah kecuali 0, 1, dan prima. Cacah tadi kan mulai dari 0 ya. 0 nggak boleh. 1 ya nggak boleh. 2, 3 ini prima. Maka kompositnya itu kita mulai dari 4, 6, 8, dan seterusnya.
Bilangan kelipatan 3. Kelipatan 3 ini kita mulai dari 3, ditambahkan 3, 6, tambah 3 lagi, selalu ditambah 3, dan seterusnya. Kalau cacah kelipatan 3, kita mulai dari 0, kita tambahkan 3, tambah 3 lagi jadi 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, itulah pembahasan video kita kali ini. Semoga menyenangkan dan pastinya belajar matematika itu sangat bermanfaat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.